Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Di sini saya ingin menginformasikan, memutarkan sebuah ungkapan yang cukup mengerikan yang baru saja saya temukan ya videonya dengan sebuah judul yang saya rasa tidak patut lah ya untuk saya bacakan, biar teman-teman sendiri nanti bagaimana responnya ya. Apakah ini dapat mematahkan polemik yang sudah ramai ya, sudah ada. Dan di akhir video nanti akan saya sampaikan tanggapan atau narasi pendek ya dari saya. Biar tidak panjang lebar, biar kita langsung menyimak ungkapan yang mengerikan pedas ini ya. Ya, sebelum kita putarkan, kita intro terlebih dahulu. Hati-hati. Dengan alasan apapun, jangan percaya kita. Jangan terjerumus kita. Ini adalah iblis. Ini adalah syaitan. Ingat, yang akan mencelakakan umat Islam agar semua menjadi ahli neraka. Hati-hati. Ini adalah upaya setan, upaya iblis untuk memecah belah umat Islam, agar umat Islam ini celaka, agar umat Islam ini tidak manut kepada ulama, harus manut kepada mereka yang segelintir. Sementara para ulama-ulama Allah, leluhur kita, semua mengakui bahwa para habaib Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul sekarang. Ingat, ini pemikiran-pemikiran setan-setan dan iblis-iblis. Ya, ingat. Dan kita harus sama-sama rame-rame, ya. Apa rame-rame? Itu membantahnya, melawan mereka yang ngaco itu. Harus rame-rame. Dan kita sama-sama menyatakan kecintaan kita dan kepercayaan kita penuh kepada siapa? Kepada para Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Masya Allah, mereka itu adalah ahli mukasyafah. Terbuka hatinya. Karena kamu kan masih ahli mukasyafah. Hasyafah itu kan kemaluan. Mukasyafah gitu kan. Mereka siapa? Para ulama, para wali-wali Allah, ahli mukasyafah. Akhirnya jangan percaya. Siapa dia itu? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Dalil itu dalil. Gak ada apa-apanya. Gak ada. Nah sekarang terjadi. Ada sekelompok orang yang berani membatalkan nasab orang lain, dan yang dibatalkan itu nasabnya ya para habib. Ingat, yang di dalamnya para habib itu adalah para ulama yang banyak sekali, tak terhitung. Para wali-wali Allah yang banyak sekali, gak bisa dihitung. Dibatalkan. Dan yang dibatalkan bukan para habib yang sekarang saja, tapi semua para habib di muka bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sampai mana? Sampai Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah putranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini diinkar, ini dibatalkan. Allah. Lalu dicaci maki, diperolok-olokkan, dijelek-jelekan, dibikin video-video menjelek-jelekan, menjadi guyonan, diperolok-olokkan.
Jangankan habaib. Ingat, orang biasa saja yang bukan habib, lalu nasabnya diingkari dan dibatalkan, itu bisa mengakibatkan kekufuran. Karena bisa menyeret kepada tuduhan ini anak zina. Nah, ini orang yang nggak ada bapaknya, kan, akan menyeret kepada pembatalan warisan. Warisannya batal. Akan menyeret kepada pembatalan kewajiban mengurus. Akan menyeret kepada pembatalan masalah aurat. Ya. Kan kalau orang tua dengan anak, dengan cucu ke bawah, kan auratnya dari pusar sampai mana? Sampai lutut. Ya. Aurat mahram. Batal wudhunya enggak kalau sama anak cucu? Ya enggak batal. Sama nenek kakek ya enggak batal wudhu gitu. Kan? Anaknya dapat warisan enggak dari orang tuanya? Ya dapat warisan dari orang tuanya. Coba kalau dibatalkan nasabnya, bukankah itu semua dibatalkan? Dibatalkan semua. Bayangkan, dibatalkan. Bukan cuma satu nanti yang terbatalkan, bakal banyak yang terbatalkan semuanya. Ini jangankan kepada para habaib yang di dalamnya banyak ulama, banyak wali-wali Allah. Orang umum saja, ingat, dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang sangat besar. Hati-hati. 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 Dengan alasan apapun, jangan percaya kita. Ingat. Jangan terjerumus kita. Ini adalah iblis. Ini adalah syaitan. Ingat. Yang akan mencelakakan umat Islam agar semua menjadi ahli neraka. Karena apa? Karena ikut membatalkan nasabnya orang lain. Ingat. Bayangkan oleh kita, jika dibatalkan lalu dijelek-jelekin, lalu dihina, diolok-olok, siapa yang terhinakan? Semua para habaib ahya'an wa amwata, yang hidup, yang sudah mati, yang ada di zaman ini, yang ada di zaman yang telah lalu, yang ada di zaman yang akan datang. Apa dikira nanti pada hari kiamat tidak akan diadili? Ya. Apa kita tidak pernah dengar dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak yaumul kiamat ada orang yang banyak amal solehnya, namun akhirnya dia habis amal solehnya. Kenapa? Karena dia banyak hutang kepada yang lain. Kenapa? Karena dia mencaci si A, mencuri harta si B, ya, merampas haknya si C, menghina si D. Coba yang dihina ini berapa juta kira-kira? Ya. Yang dihina kira-kira berapa? Daripada para habaib. Andai kata para habib itu ya bukan keturunan Nabi, umpamanya tetap akan diadili dari hinaan kita. Ya, dari caci maki kita. Ya, ada. Ini adalah upaya setan, upaya iblis untuk memecah belah umat Islam, agar umat Islam ini celaka, agar umat Islam ini tidak manut kepada ulama, harus manut kepada mereka yang segelintir. Sementara para ulama-ulama Allah, leluhur kita, semua mengakui bahwa para habaib Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul sekarang. Ingat, ini pemikiran-pemikiran setan-setan dan iblis-iblis. Ingat, Buya katakan hal seperti itu yang akan mencelakakan kita, menggiring kita, kepada kenistaan. Ingat, kepada jurang api neraka. Digiring kita agar kita nanti diadili oleh Allah
di hadapan semua para ulama dan para aulia. Bukankah di dalamnya banyak wali-wali Allah? Bukankah di dalamnya banyak ulama-ulama Allah? Kitabnya saja dikaji. Coba kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan siapa? Karangan Habib Ba'alawi. Coba Rotib Al-Haddad, karangan siapa? Susunan siapa? Susunannya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Dibaca di muka bumi. Nih, ingat. Ini biadabnya manusia-manusia yang seperti itu di zaman kita ini. Ingat, ingat, ingat. Ini adalah dajjal-dajjal di zaman sekarang. Dajjal-dajjal di zaman sekarang. Ingat. Ini dajjalnya jadanya KW-nya KW2. Dajjal KW2 itu sudah banyak sekarang yang mengikutinya, yang percaya kepadanya, meninggalkan kepercayaan kepada semua ulama-ulama yang jelas-jelas keulamaannya, leluhur-leluhurnya yang jelas-jelas keulamaannya, lalu berbelot percaya kepada yang baru muncul. Ingat, baru muncul, padahal dia ini ulama juga bukan, ini mufti juga bukan. Ingat, ingat. Kalau dia mengatakan dia ijtihad, apakah para ulama itu tidak ijtihad? Bayangkan oleh kita. Kalau dia mengatakan ini yang benar, apakah ulama itu salah? Coba pikir dengan jernih oleh kita. Maka dengan alasan apapun, ya, mau alasan tes DNA, mau alasan tesis, mau alasan, jangan dianggap itu adalah cara-cara dajajilah, ya, di akhir zaman ini, yaitu dajjal-dajjal yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak akan ada dulu dajjal-dajjal KW-nya sebelum datang dajjal yang beneran. Ingat itu, ingat itu, ingat, ya, ingat itu. Dan kita harus sama-sama rame-rame, ya. Apa rame-rame? Itu membantahnya, melawan mereka yang ngaco itu. Harus rame-rame. Dan kita sama-sama menyatakan kecintaan kita dengan kepercayaan kita penuh kepada siapa? Kepada para Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ayo kita rame-rame membela para Ba'alawi, membela para habaib, membela cucu-cucu Rasulullah SAW. Ingat, ingat, harapan kita datuknya memberikan syafaat kelak kepada kita. Ikut di situ kita membela para habaib. Ya. Jangan khawatir dibenci oleh setan. Jangan khawatir dibenci oleh iblis. Bahkan bersyukurlah kita dibenci oleh iblis. Karena kalau iblis suka berarti kita ini, ya iblis sama. Ya kan? Kalau orang benar itu pasti harus dibenci sama iblis. Ya. Dibenci sama setan. Lalu dia merasa bahwa dia paling alim. Nah, itu para ulama siapa? Para wali-wali itu siapa? Dari ulama-ulama kita yang di luar para habaib saja yang mengakui bahwa beliau-beliau para habaib itu sedunia. Lalu kamu siapa? Kamu itu siapa? Kok kamu merasa benar sendiri, yang lain semua salah? Kalau kamu menganggap kamu benar sendiri, yang lain salah, terus kamu mengharamkan percaya bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi, kamu haramkan berarti semua yang menganggap beliau-beliau Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi adalah ahli neraka. Itu kamu dari mana? Keputusanmu itu dari mana? Ingat. Dan mereka memutarbalikan fakta. Dan mereka tidak akan taslim. Sampai mereka bersumpah. Walaupun sedunia katanya. Kan? Semuanya mengakui kepada bahwa habaib Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi. Dia tidak akan mengakui. Sampai berani dia bersumpah. Ingat. Karena ini adalah ini orang ingat, punya motif. Punya motif.
untuk memecah belah umat. Makanya tidak akan taslim. Dengan dalil apapun pasti akan berkelip. Dengan dalil apapun pasti dia akan batalkan. Fatwa ulama, dia mengatakan begitu. Semua sedunia ulama fatwa umpamanya, dia tidak akan percaya. Kepada ulama tidak percaya, kamu siapa? Yang tidak percaya kepada fatwa ulama itu iblis. Iblis itu. Ingat. Dengan Rasul tidak ketemu kita. Dengan Allah tidak ketemu. Rasul bukan, sahabat bukan. Kepada siapa kita berguru? Kepada ulama. Kepada siapa kita pertama kali percaya? Kepada para ulama-ulama Allah. Lalu para ulama oleh kita ditentang, diingkari. Ya. Merasa saya yang lebih alim, ulama itu bodoh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yang mujtahid, jadi semenjak hasil tesis saya, semenjak hasil penemuan saya, ya, maka batal semua Ba'alawi. Kalau yang sudah-sudah tidak apa-apa katanya yang sudah-sudah. Innalillah. Jadi diasangkannya para ulama itu tidak punya ilmu, tidak ahli dalam ijtihad. Menentukan beliau-beliau bahwa beliau para Ba'alawi itu adalah para dzurriyyah Rasulullah SAW, itu disangkanya bukan dari hasil ijtihad. Disangkanya di atas kebodohan. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ya. Tsumma na'udzubillah. Hati-hati sekarang, ya. Hati-hati, hati-hati. Jangan tertipu dengan sorbannya, jangan tertipu dengan tasbihnya, jangan tertipu dengan jubahnya. Jangan. Lihat dari akidahnya, lihat dulu dari pemikirannya, lihat dari syariatnya, lihat dari akhlaknya, lihat dari pemikiran-pemikirannya, lihat dari niatnya, lihat. Bagaimana akidahnya, bagaimana pemikirannya. Dia memunculkan satu pemikiran yang bikin kacau, satu pemikiran yang menumbuhkan permusuhan di antara para ulama dengan ulama, para ulama dengan para habaib. Ingat, waduh, ini bahaya ini. Makanya kita harus tentang, kita harus ingkari mereka, ya. Kita harus dustakan mereka. Kita harus percaya kepada para ulama-ulama Allah. Mereka bukan ulama. La wallahi, alfa wallah, 1000 wallahi, mereka bukan ulama. Tapi mereka adalah setan-setan yang berbaju ulama. Setan-setan, iblis-iblis yang berbaju ulama, yang bersorban. Ingat, itu catat itu oleh semuanya. Ya, catat oleh semuanya. Makanya kalau para ulama-ulama Allah semuanya pasti akan mengakui semuanya. Ini berbahaya kalau sudah membatalkan nasab seseorang itu dosanya bukan dosa kecil. Jangankan jutaan orang, 1 orang saja dibatalkan. Jadi jangan ngobok-ngobok urusan keturunan yang lain. Dan jangan, ya, hati-hati. Nah ini zaman sekarang ini, ya, makanya kita harus hati-hati, ya. Jangan salah kita berpihak. Jangan salah kita berpihak. Perlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kecintaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah. Ingat, nanti Rasulullah yang akan membayarnya. Rasulullah nanti yang akan berikan syafaatnya. Ingat. Catat oleh kita semuanya, ya. Itu yang Buya peringatkan. Karena ini beredar sekarang. Ya. Karena banyak yang pro kepada mereka. Lalu yang pro juga ikut membenci kepada orang-orang yang pro kepada para habaib. Dan banyak seperti itu. Ya. Dan kita, ya, jangan salah pro. Dan kita jangan takut dicaci maki. Jangan. Bahkan Buya pernah katakan, ya, kalau bisa
mereka yang mencaci maki kepada para habaib, mereka yang membatalkan bahwa Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa mereka itu tumpahkan kebenciannya kepada Buya. Kalian jangan sampai mencaci maki kepada para habaib. Kalian jangan sampai membatalkan nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini, silakan caci. Makanya ada di YouTube yang mencaci Buya. Kalau Buya senang, berarti Buya digabungkan kepada para habaib. Alhamdulillah. Buya ada di pihak siapa? Buya ada di pihak Ba'alawi. Padahal Buya orang hina. Alhamdulillah kalau Buya mah suka. Silahkan gabungkan. Silahkan. Nah ini jihadnya di zaman sekarang untuk membela Kangjeng Nabi, diantaranya membela kehormatannya dzurriyyahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Jangan melihat sorbannya, jangan melihat dia mengeluarkan hadis dan Quran, jangan. Masa iya semua para ulama dari dulu nggak ada yang membatalkan? Apakah dianggap itu ulama atau bukan? Apakah mereka itu terpercaya atau tidak? Apakah mereka itu ahli ijtihad atau tidak? Loh, kenapa mereka mempercayai kalau kamu tidak? Padahal mereka itu ulama yang jauh keulamaannya daripada kamu. Mereka itu wali-wali Allah yang mana kamu belum jadi wali Allah, baru jadi wali puhun, atau wali kelas, wali murid, begitu. Masya Allah, mereka itu adalah ahli mukasyafah. Terbuka hatinya. Karena kamu kan masih ahli mukasyafah. Hasyafah itu kan kemaluan. Mukasyafah, gitu kan? Mereka siapa? Para ulama, para wali-wali Allah, ahli mukasyafah. Akhirnya jangan percaya. Siapa dia itu? Gak ada apa-apanya. Dalil itu dalil, gak ada apa-apanya. Gak ada. Silakan tumpahkan. Kalau mau caci maki ke Buya ini tumpahkan. Buya ini yang siap membela dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Buya mengajak siapa yang ingin menyenangkan hati Kangjeng Nabi Muhammad SAW di saat anak cucunya dihina, saat inilah perlihatkan pembelaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Saat inilah. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga umat Islam ini, menjauhkan dari segala fitnah, menjauhkan dari segala bala. Kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, semoga dikasih hidayah orang-orang. Namun yang Buya khawatirkan, ingat bahwa daging-dagingnya para wali itu ada racunnya. Kalau dicaci dimaki berarti memakan racun. Itu yang Buya khawatirkan. Itu yang Buya takutkan. Ketika rame-rame banyak yang mengikuti kepada yang membatalkan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi, ikut mencaci, ikut memakinya, Buya khawatir ini. Entah di dunia, entah di kubur, entah di akhirat, dia akan mendapatkan azab dan bala yang sangat besar sekali. Lihat, kalau tidak cepat-cepat bertobat, dan bertobatnya agak susah juga. Kenapa? Karena kan bukan mencela atau membatalkan seorang habib, tapi membatalkan semua habib di muka bumi, yang hidup dan yang mati. Lalu minta maafnya gimana coba? Minta maafnya gimana? Ya kalau habibnya yang masih ada, dekat lagi, ya bisa minta habib, saya minta maaf, saya sudah berbuat kezaliman. Lalu kalau habibnya sudah wafat,
Apakah cukup dengan publikasi lewat FB, lewat medsos, saya minta maaf kepada semua habaib? Hah? Begitu? Hah? Cukup enggak? Nyampe itu ke kubur? Nyampe kepada semua habib? Hah? Ingat. Catat. Ya, catat. Hati-hati di zaman sekarang. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ayo, perlihatkan pembelaan kita. Perlihatkan pembelaan kita. Kita yang mencintai Rasulullah, mencintai ahlul baitnya Rasulullah, mencintai zurriyahnya Rasulullah. Perlihatkan oleh kita. Perlihatkan saat ini. Semoga ya kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu adalah nasihat yang penting. Itu baru 2. Masih banyak lagi nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang harus disampaikan kepada umat. Insyaallah di majelis yang akan datang. Semoga panjang umur. Semoga selamat semua. Semoga dikabul segala hajat. Ya wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup sangar ya, cukup sangar, cukup menggelegar, cukup mengejutkan dari berbagai hal yang telah terungkap di sana. Dan teman-teman bisa mendengarkan sendirilah ya, bisa melihat apakah ungkapan tersebut dapat mematahkan sebuah hal yang pada saat ini ramai atau bagaimana ya. Tapi kalau pandangan saya pribadi ya, kalau ungkapan tersebut ditujukan atau sebagai penyanggah dari sebuah polemik yang sudah ada ya, saya rasa ungkapan tersebut tidak mematahkan seperti itu. Artinya ungkapan yang baru saja kita simak ya, yang cukup sangar tersebut tidak dapat mengakhiri ya, atau memberhentikan tesis yang telah kita ketahui bersama, yang memakai sebuah dasar-dasar yang cukup luar biasa. Artinya ketika ingin menyanggah ya hal tersebut, tentunya dengan sebuah argumentasi yang memang menyertakan penyanggah seperti itu ya, pembantah. Tapi kalau kita berbicara soal bantah-membantah ya bantahannya ya harus gimana supaya tesis ini ya tidak dapat berjalan lagi seperti itu. Ya, artinya dengan menghadirkan sebuah data-data atau manuskrip seperti itu ya. Dan juga yang ingin saya sampaikan soal polemik nasab ini, kalau kita kembali terhadap soal ungkapan Kiai Imad, Kiai Imad ini mengungkap hal yang sedemikian rupa itu atas dasar cinta beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan seperti itu? Beliau ingin menjaga nasab Nabi. Ya, siapa sih yang benar-benar yang benar-benar dzurriyyah beliau? Jadi kalau kita memahami hal ini, tentunya jangan sampai kita katakan bahwa Kiai Imad atau yang lainnya ya, yang mengatakan dengan membawakan sebuah data, jangan sampai kita katakan, oh ini pembenci dzurriyyah Nabi, ayo kita tolong dzurriyyah Nabi seperti apa, begini. Artinya kalau kita paham sebenarnya tentang apa yang pada saat ini kita butuhkan bersama ya kalau ada sanggahan, ayolah dikeluarkan seperti itu, bantah itu Kiai Imad ya. Ini ya misal nanti ketika ingin menyanggah Kiai Imad ya, dan juga Gus Jazuli dan yang lainnya seperti itu. Dan mungkin itu saja dari Al-Fakir atau Official ya. Ini kalau misal ungkapan tersebut diungkap kepada orang-orang yang pada saat ini mengungkapkan hasil penemuannya ya semestinya membawa
data, membawa manuskrip atau apalah itu ya sebagai pembuktian, atau misal DNA ya. Ya itu ayo diungkap seperti itu. Artinya data-data itu yang diperlukan. Jadi itu ya. Itu saja mungkin, kurang lebihnya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu ya, singkat tapi saya rasa teman-teman dapat memahami, teman-teman dapat mencerna ya mengenai perbedaan pandangan itu sebenarnya merupakan hal yang biasa ya. Tapi kita kan mestinya dapat memilih ya ungkapan yang tepat seperti itu. Itu ya. Artinya dalam hal ini sering saya ulangi ya. Kita ingin melihat datanya seperti apa kan kayak gitu ya. Bagaimana sanggahannya kan kayak gitu. Apakah ilmiah atau tidak atau bagaimana ya. Ada tidak jawabannya pertanyaan yang sudah diberikan. Artinya pertanyaan dari sono ya. Lalu jawabannya bagaimana? Yuk kalau ada ditampilkan kan gitu. Itu saja kurang lebih dari ungkapan saya. Apabila ada kekeliruan ya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.